Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88.8 FM, dan juga para pemirsa Raja TV, Surau TV, dan juga rekan-rekan yang ikut menyaksikan lewat Facebook di fanpage kami, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-13 yang disebutkan di dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sehingga kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-14 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih tentang etika berbusana. Masih tentang etika berbusana. Hanya saja pembahasan kita malam hari ini cukup sensitif. Pembahasan kita malam hari ini cukup sensitif. Kenapa sensitif? Kita akan dengarkan hadisnya terlebih dahulu, sehingga saat itu kita bisa mengukur sejauh mana sensitivitas hadis tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan melihat orang yang menyeret kainnya karena kesombongan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa isinya? Allah tidak akan melihat siapa? Orang yang menyeret kainnya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Etika berbusana yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai batas maksimal panjangnya pakaian. Apa?
batas maksimal panjangnya pakaian yang diperbolehkan di dalam agama kita. Tadi di awal saya katakan masalah ini masalah yang sensitif. Kenapa sensitif? Pertama, masih banyak orang yang tidak tahu. Masih banyak orang yang tidak tahu. Kedua, mempraktekkan adab ini kerap dan sering memicu pandangan miring dari masyarakat. Betul? Betul. Ini orang radikal. Ini kelompok garis keras. Yang lebih parah dari itu, ini teroris. Ini anggota ISIS. Dan poin yang kedua ini stigma negatif. Apa? Stigma negatif terhadap orang yang mempraktekkan adab ini sebenarnya adalah buntut dari poin yang pertama. Apa poin yang pertama tadi? Masih banyak yang belum tahu. Tak kenal maka tak sayang. Karena nggak kenal, karena nggak paham, jadi tidak sayang. Terus ini mau dibahas nggak nih? Dibahas nggak? Bahas. Berapa pagi ya? Rapopo. Jenengan rapopo. Tugasnya ustadz, tugasnya ulama, tugasnya kiai itu adalah menjelaskan hukum agama. Tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya ulama adalah menjelaskan hukum agama. Tapi dengan bahasa yang santun dan memilih timing yang tepat. Nggak tahu ini timingnya sudah tepat apa belum? Sudah tepat apa belum? Sebenarnya ini dibahas apa enggak ya? Ini tuh nomor, mau nggak mau ini sudah nomor 14 hadisnya. Jadi hadis ini ditaruh oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Kitabul Jami' itu nomor berapa? 14. Berarti sebelumnya sudah ada berapa hadis? 13 hadis. Dan saya ngisi di Jensut sudah berapa kali? Duh, nggak nyampe. Berapa? 85 kali. Sudah 85 pertemuan. Kira-kira wis saatnya apa urung? Wis apa urung? Wis. Urung. Wis. Jadi tugasnya ustadz itu menyampaikan. Masalah diterima atau tidak itu Allah yang ngatur itu. Allah yang ngatur. Dan ustadz itu bukan mengikuti kebiasaan masyarakat. Ya. Tapi menyampaikan apa adanya. Tapi dengan bahasa yang sopan dan apa tadi? Timing yang tepat. Dan saya akan kasih ilustrasi bagaimana para sahabat dahulu dan bagaimana para ulama dahulu mereka betul-betul menyadari tentang tanggung jawab ini, tentang kewajiban ini. Kewajiban apa?
menyampaikan kebenaran. Tahu Umar bin Khattab? Tahu? Siapa itu? Sahabat Rasul SAW, khalifah yang kedua setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang ragu tentang keilmuannya Umar bin Khattab? Enggak. Ada yang ragu tentang ketakwaan beliau? Insya Allah Ahlus Sunnah tidak ada yang ragu, kecuali kalau kelompok yang lain. Ya, kelompoknya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah kita menghormati, menghargai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu wafat karena apa? Dibunuh. Karena dibunuh oleh seorang yang beragama Majusi. Seorang yang beragama Majusi. Majusi itu penyembah api. Julukan orang inilah Abu Lu'lu'. Siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Anehnya, ini intermezzo, kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi ini dibangun megah kayak pahlawan. Di mana? Di mana? Di sebuah negeri yang katanya negeri Islam. Akan tahu panjenengan apa negeri tersebut. Orang yang membunuh Umar bin Khattab dianggap pahlawan. Subhanallah. Tapi bukan itu tema kita sekarang. Jadi ceritanya Abu Lu'lu' itu kan dia seorang pandai besi. Seorang pandai besi. Dia sudah lama merencanakan untuk membunuh Umar bin Khattab. Dia bikin senjata yang diistilahkan dengan khunjur atau khinjar, pisau yang lancip dua sisinya. Jadi makainya bukan kayak gini, tapi makainya adalah seperti ini. Pisau ini dia asah setajam-tajamnya. Setelah jadi dia rendam di dalam racun yang paling mematikan, berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, saya lupa. Supaya tambah apa? Tambah mematikan. Kejadiannya subuh-subuh. Kejadiannya subuh-subuh. Dia ikut sholat bersama kaum muslimin. Setelah sholat mulai, kalau nggak salah dia itu pas sholatnya nyari di paling dekatnya Umar bin Khattab, yang satu jadi imam. Begitu tengah-tengah sholat, orang sedang khusyuk-khusyuknya sholat, Umar sedang membaca suratan, dia maju dan menusukkan senjata tadi pas di bawah pusarnya Umar bin Khattab. Langsung beliau terjatuh. Setelah itu dia berusaha untuk membunuh setiap orang yang dekat dengan dia. Ada belasan sahabat yang kena saat itu, dan rata-rata meninggal dunia. Karena dia membabi buta, akhirnya ada salah satu di antara sahabat yang memakai
semacam jubah gitu, dia lemparkan untuk menutupi mukanya supaya dia sulit untuk bergerak. Akhirnya ketika dia sadar, ketika dia yakin bahwa nggak mungkin selamat, akhirnya dia bunuh diri. Maka Umar bin Khattab pun langsung dibawa kemana? Ke rumah. Dan saat itu tidak sadar. Tidak sadar. Dokter tabib berusaha datang untuk mengobati. Ketika siuman seperti Rasulullah SAW dan sahabat yang lainnya bertanya, siapa yang melanjutkan sholat? Ya, seperti Rasulullah SAW, mirip. Yang ada di benaknya adalah sholat. Maka datanglah sahabat yang lain menjenguk dan membesuk Umar bin Khattab. Nah, salah satu yang membesuk adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang dia mengatakan, abshir ya amiral mu'minin bi busyrallahi lak. Wahai amirul mu'minin, berbahagialah engkau dengan kabar gembira dari Allah. Alias jangan bersedih wahai amirul mu'minin, engkau memiliki banyak kabar gembira dari Allah. Satu, min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah sahabat Rasul SAW. Bahkan salah satu sahabat yang terdekat, yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak momen dan kondisi. Dua, wa qadamin fil islami ma qad alimt, dan jasamu terhadap Islam yang sangat besar. Salah satunya perluasan wilayah Islam terbesar itu ada di zaman siapa? Umar bin Khattab. Summa walita fa'adalta, kemudian engkau mendapatkan amanah untuk berkuasa dan engkau sangat adil di dalam memerintah. Sudah berapa ini? 3. Summa syahadah, yang keempat, insya Allah engkau mati syahid wahai Umar, karena ketika salat, ya, setelah memuji, memberikan sanjungan seperti itu, apa jawabannya Umar bin Khattab? Lihat jawaban orang yang beriman, yang tidak gampang besar kepala. Wadittu anna dzalika kafafun la alayya wala li. Saya terjemahkan secara bebas, aku tidak muluk-muluk, sekedar bisa selamat dari azab Allah itu sudah cukup membahagiakan aku. Subhanallah. Sekedar aku bisa selamat sudah alhamdulillah dari azab Allah. Sekedar aku bisa selamat dari siksaan Allah itu sudah buat aku senang banget. Tidak muluk-muluk, tidak tinggi-tinggi. Akhirnya pemuda itu pergi. Gantian dengan siapa? Dengan gantian yang lainnya yang ingin untuk membesuk Umar bin Khattab. Ketika pemuda itu pergi, Umar tidak sengaja melihat bahwa kain pemuda ini panjang sampai nyentuh lantai, sampai nyentuh tanah. Qala, beliau berkata, ruddu alayyal ghulam, suruh balik ke sini itu pemuda. Ini Umar lagi keadaan apa? Sekarat.
Bahkan diceritakan saking parahnya kondisi beliau saat itu, setiap beliau minum air, entah itu susu atau yang lainnya, maka langsung susu itu keluar dari lubang luka beliau. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi parah dan sakitnya Umar bin Khattab. Dalam kondisi yang sedemikian berat, beliau melihat ada rakyatnya yang memanjangkan kainnya sampai menyentuh tanah, maka beliau pun berkata, "Ruddu, kembalikan si pemuda tersebut." Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Ini yang saya katakan tadi. Ulama itu menjelaskan, tapi dengan bahasa yang santun. Wahai anak saudaraku, irfa' thawbak, angkat kainmu, angkat kain. Fa innahu abqa li thawbik. Ketika kamu angkat kainmu, maka satu, bajumu akan lebih awet. Bajumu akan lebih awet. Kenapa lebih awet? Ya gak gampang rusak, gak gampang rusak. Ya. Wa atqa li rabbik. Dan kalau kamu lakukan itu, maka itu menunjukkan bahwa engkau lebih bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini sekedar ilustrasi bagaimana ulama, bagaimana para sahabat saat itu, masalah yang tadi sensitif tadi di zaman kita, dalam kondisi berat seperti itu beliau tetap mengingatkan. Alhamdulillah kondisi saya alhamdulillah saat ini sehat-sehat saja. Ya, alhamdulillah. Sehingga ya saya pikir tidak apa-apa ya kita bahas masalah ini. Kita baca hadisnya. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat. Di dalam riwayat lain disebutkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat pada hari kiamat. Ungkapan Nabi SAW ini bernada ancaman, beraroma hukuman, bahwa orang yang tidak mempraktikkan adab tersebut terancam dengan sebuah hukuman. Apa hukumannya? Tidak akan dilihat sama Allah. Ini ancaman ringan apa biasa-biasa aja? Kok ancaman ringan biasa-biasa? Ini ancaman ringan apa ancaman berat? Beratnya di mana? Beratnya di mana? Kita ini di hari kiamat paling butuh dengan kasih sayang Allah. Betul? Betul. Kita ini hari kiamat sangat butuh dibelas kasihani oleh Allah. Kenapa Ustaz? Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, siapa? Allah sendiri. Satu-satunya yang bisa meringankan siksaan seandainya naudzubillah kita disiksa, siapa? Allah. Kalau Allah sudah tidak peduli kepada kita, dari mana ketidakpedulian itu terlihat?
dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ngeliat saja nggak mau. Ngeliat saja nggak mau. Terus kita mau mengharapkan belas kasihan dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ustaz, kenapa kok orang ini tidak dipedulikan oleh Allah? Kenapa kok orang ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahasa manusianya kepada manusia itu dicuekin. Di apa? Dicuekin. Ya. Kenapa orang ini tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kata sebagian ulama, orang ini tidak peduli dengan aturan Allah di dunia. Ada aturan poran. Apa? Poran. Poran bahasa Indonesia apa sih? EGP. Apa EGP? Emang gue pikir ada aturan seperti ini ekstrim. Karena di dunianya nggak peduli dengan aturan Allah, maka ganjarannya di akhirat apa? Nggak dipedulikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu redaksi awal hadisnya. La yanzurullah, Allah tidak melihat. Selanjutnya, ila man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang tidak dilihat oleh Allah? Orang yang menyeret kainnya karena sombong. Ketika jenengan dengar kata menyeret kain, itu jenengan kira-kira gambarannya kayak apa kainnya? Kayak orang wanita yang nikah pakai baju pengantin, berapa meter panjangnya? Berapa? 10? Gawa temen. Yang sangat panjang sampai ada petugas yang tugasnya ngangkat tangan. Apa itu yang dimaksud? Itu yang dimaksud? Bukan, berarti tidak apa-apa kayak gitu. Itu salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Itu salah satunya yang dimaksud oleh hadis ini, tapi bukan satu-satunya. Para ulama kita menjelaskan bahwa menyeret kain itu tidak mesti seperti itu. Sekedar isbal. Apa? Isbal. Ini istilah ya. Saya akan sering pakai dalam kajian ini dan kajian berikutnya istilah ini. Apa tadi? Isbal. Apa itu isbal? Ya tadi apa? Memanjangkan kain melebihi mata kaki. Itu istilahnya isbal. Apa isbal? Memanjangkan kain melebihi mata kaki, isbal. Kata para ulama kita, sekedar orang kainnya isbal. Saya sengaja pakai kata kain ya. Sengaja saya pakai kata kain supaya bisa mencakup sarung, apalagi celana, apalagi gamis, ya, jubah, ya. Sengaja saya pakai kata kain supaya bisa mencakup semuanya itu, karena memang demikianlah hukumnya. Jadi sekedar isbal, memanjangkan kain melebihi mata kaki, itu sudah masuk dalam kategori hadis tadi. Apalagi kalau sampai menyentuh tanah, bahkan sampai bukan nyentuh lagi tapi nyapu, betul. Sampai nyapu tanah, ya. Ustaz, ini buat laki-laki apa perempuan? Larangan isbal
Ini berlaku buat laki-laki apa perempuan? Laki-laki dan perempuan. Berarti perempuan disuruh yang tinggi-tinggi gitu. Laki-laki apa perempuan? Mari kita dengarkan hadis ini yang tadi kita baca dalam redaksi yang lainnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang menyeret kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Begitu Nabi SAW menyampaikan hadis ini, qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sinten Ummu Salamah? Salah satu istri Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya Ummu Salamah? Fa kaifa yasna'na nisa'u bidhuyulihinna? Wahai Rasul, kalau ancamannya seperti itu, terus bagaimana dengan kain wanita yang panjang? Kata Nabi SAW, yurkhina shibran. Yurkhina shibran. Boleh bagi wanita untuk memanjangkan kainnya satu, apa ini? Bahasa Indonesianya apa? Satu jengkal. Silahkan dipanjangkan satu jengkal. Dari mana? Dari betis atau dari mata kaki? Atau dari lutut? Ya dari mata kaki lah. Silahkan dipanjangkan satu jengkal dari mata kaki. Faqalat, maka Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kok satu jengkal wahai Rasul? Nanti kalau kakinya tersingkap gimana? Subhanallah. Sudah dikasih dispensasi oleh Nabi SAW berapa? Satu jengkal, masih takut nanti kalau tersingkap gimana? Kenapa kok tersingkap? Kenapa tersingkap? Karena pada saat itu banyak di antara kaum muslimat, mereka naik kendaraan. Kendaraannya apa? Unta, kuda, keledai, bighal. Ketika naik, ntar kelihatan kakinya. Subhanallah. Saking malunya para wanita pada saat itu. Kakinya, kaki sikil, kaki kelihatan itu malu. Di zaman kita ini gimana? Malu. Bukan hanya kaki yang mereka buka. Apa? Betis dan di atasnya. Malu nggak? Bangga. Bukan malu tapi bangga. Heran saya. Sudah bajunya, roknya di atas apa? Lutut. Ya, kalau duduk di angkot sikilnya rapet. Daus kena-kena nang dhuwur kuwe rapet maning. Ya. Ketika diliati sama orang marah. Apa sih dibuka tutup ya? Ben ora dia apa? Ben ora didelengi. Ya. Terus maka Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kalau cuma segitu nanti masih tersingkap bagaimana? Faqarat,
Faqala Rasulullah SAW, fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaih. Kata Nabi SAW, ya sudah, kalau memang masih tersingkap, tidak apa-apa, dipanjangkan 1 hasta. Apa? 1 hasta. 1 hasta itu dari ujung jari sampai siku. Jangan lebih dari itu, kata Nabi SAW. Berarti kalau kita baca hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Kalau kita perhatikan hadis ini, berarti larangan isbal itu berlaku buat siapa? Buat laki-laki. Kalau wanita boleh, ya wanita boleh, bahkan dianjurkan untuk menutupi auratnya kakinya tadi. Ustaz kok kotor kepriwe Ustaz? Ya hati-hati, hati-hati. Mungkin dari situlah mungkin ya kalau kita perhatikan banyak masyarakat di Indonesia itu mereka punya wanita baju khusus buat siapa? Buat sholat. Apa? Rukuh. Ya, karena mungkin khawatir ada kotor di mana? Di bajunya. Tapi ini bukan tema kita saat ini. Sebenarnya ada pembahasannya panjang itu. Ya, bagaimana wanita menyucikan kainnya yang terkena kotoran tersebut. Kita akan, bukan sekarang poin pembahasannya, tapi kita hanya ingin menyampaikan bahwa larangan isbal tadi berlaku buat siapa? Buat laki-laki. Adapun wanita maka diperbolehkan dalam rangka untuk menutup auratnya, karena kakinya wanita adalah aurat. Kakinya laki-laki aurat atau bukan? Auratnya laki dengkul sampai mana? Sampai pusar, itu auratnya laki-laki. Berarti mata kaki, telapak kaki itu aurat atau bukan? Bukan. Makanya itu yang membedakan kenapa kok wanita malah disuruh untuk isbal, sedangkan laki-laki dilarang untuk isbal. Karena laki-laki kakinya atau telapak kakinya atau mata kakinya bukan aurat, sedangkan wanita adalah aurat. Dan nanti kita akan lanjutkan insyaallah setelah adzan biidznillah ya azza wajalla. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kita akan sedikit mengulang ringkasan apa yang tadi disampaikan, bahwa pembahasan tentang masalah ini, yaitu masalah larangan isbal, itu sebenarnya pembahasan yang cukup sensitif. Karena yang pertama apa tadi? Masih banyak orang yang belum tahu. Kemudian yang kedua, banyaknya stigma negatif, ya, banyaknya stigma negatif terhadap orang yang mempraktekkan hal tersebut. Akan tetapi mau tidak mau tugas ulama, tugas ustaz adalah menyampaikan hukum agama, namun dengan bahasa yang santun dan juga memilih timing yang tepat. Lalu kita bawakan hadis tadi, la yanzurullah, Allah tidak akan melihat. Dan inilah sebuah ancaman, ya, karena pada hari kiamat nanti kita sangat membutuhkan belas kasihan Allah. Kalau Allah saja tidak peduli, bagaimana kita akan mendapatkan belas kasihan darinya? Kemudian hadisnya bunyinya adalah menyeret kain. Bunyinya adalah menyeret kain. Yang dimaksud dengan menyeret kain, apakah hanya yang panjangnya sampai bermeter-meter? Jawabannya tidak, itu salah satunya. Akan tetapi sekedar isbal, apa tadi isbal? Memanjangkan kain melebihi mata kaki, itu sudah masuk kategori menyeret kain. Kemudian apakah larangan tadi berlaku buat laki-laki atau perempuan? Jawabannya berlaku buat laki-laki, sedangkan perempuan malah justru dianjurkan untuk isbal, karena kaki mereka adalah aurat.
ini kita baru muqaddimah. Ya, kita baru muqaddimah. Karena kita belum bahas larangan dari Nabi SAW tadi itu levelnya apa? Haram atau makruh? Belum kita bahas kan? Belum. Dari tadi kita cuma membahas ini terlarang, ini nggak boleh. Tapi terlarangnya itu sampai taraf apa? Haram atau makruh? Terus tadi di akhir hadis dikatakan menyeret kain karena sombong. Terus kalau nggak sombong, nah pembahasan tadi bukan panjang, tapi sangat panjang. Ya, pembahasan tadi bukan panjang, tapi sangat panjang. Maka kita undur pada pertemuan berikutnya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi masuk ya? Masuk. Ya, enggak apa-apa. Ada sebagian orang menggunakan celana di atas mata kaki tapi sangat tinggi sehingga menjadi perhatian atau menjadi syuhrah. Ini bagaimana? Kita akan bahas. Intinya selama itu sudah di atas mata kaki itu sudah baik. Maka kita pun juga perlu memperhatikan. Ya, perlu memperhatikan apa efeknya. Memang betul bahwa sampai di setengah betis pun ada hadisnya. Akan tetapi seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika kita mempraktekkan sebuah etika, sebuah adab, kita juga perlu memperhatikan apa efek yang akan ditimbulkan dari praktek tersebut. Sekedar meninggikan di atas mata kaki saja itu sudah membuat perhatian, apalagi sampai ke pertengahan betis. Ada sebagian orang mengatakan lo sisan baik. Jadi bukan masalah sisan baik atau tidak, akan tetapi kita di dalam mempraktekkan sebuah etika, sebuah adab, itu kita memiliki yang namanya skala prioritas. Efek negatifnya apa ketika kita praktekkan itu? Apakah sampai membuat orang tidak mau untuk mempelajari agama ini karena wah aku nek ngaji nang aku jadi kaya kelambine. Sampai nggak mau belajar sama sekali karena melihat nak nyong mengana aku jadi kaya kelambine. Sorry lah. Ya. Sampai seperti itukah efeknya? Itu kita juga harus perhatikan. Ya. Maka akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Apakah memanjangkan kain adalah indikasi dari kesombongan bagi laki muslim, atau ada hal lain yang lebih mendasar dari larangan isbal selain menunjukkan kesombongan? Sama, ini juga akan kita bahas nanti. Makanya ini pembahasannya panjang. Sekedar untuk membahas ini haram atau makruh itu belum tentu satu pertemuan cukup. Sekedar untuk membahas poin apa? Ini isbal itu haram atau makruh. Ini panjang pembahasannya. Nanti setelah itu kita akan bahas apa sih sebenarnya, kenapa kok nggak boleh, ya kenapa dilarang, apa sekedar karena sombong atau karena ada sebab yang lain, itu masalah lain, itu panjang juga, ya. Maka sabar aja, ya, sabar aja, dan terus datang, ya, jangan apa acak kapok, lah ngaji mengana temenan gitu, seperti yang dikhawatirkan gitu, temenan gitu, ya. Makanya saya nggak tahu nanti pertemuan yang akan datang sih pada teka apa orang ngerti ya, wallahu a'lam. Ya.
Ustadz, apakah boleh memiliki rambut gondrong? Pembahasan lain ini. Laki-laki apa perempuan? Kayaknya ini pertanyaan tentang laki-laki ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aslinya tidak apa-apa. Karena Nabi SAW pun kadang-kadang rambutnya apa? Gondrong. Kadang-kadang Nabi SAW rambutnya gondrong. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak. Sehingga fleksibel. Ya, mau gondrong nggih monggo, enggak gondrong nggih monggo. Yang penting aja gondrong separuh. Kepriwe ke gondrong separuh? Ini enggak boleh, gondrong separuh itu enggak boleh. Atau gondrong sebagian enggak boleh. Kepriwe ke Ustaz? Iya, misalnya ini digunduli terus kur dari atasnya batok cukuran apa? Batok. Itu yang nggak boleh ya, itu yang tidak boleh. Itu dalam istilah bahasa Rasul SAW itu adalah qaza'. Apa istilahnya? Qaza' gue adalah dibersihkan terus disisani sekian gitu. Itu malah nggak boleh ya. Kalau mau gondrong sekalian ya, pendek sekalian. Tapi ada tapinya. Kalau gondrong itu dirawat. Apa? Dirawat ya, dirawat yang bersih, yang rapi ya. Jangan sampai gondrong kemudian kesannya apa? Kotor, kumuh, awut-awutan. Jangan ya. Gondrong yang rapi, yang bersih. Nah, karena yang satu ini saya malas gondrong. Kenapa? Ngerawatnya suwe ya. Jadi dikit-dikit pegang apa? Sisir, dikit-dikit ngaca. Aku kayaknya waktunya orang nanang kok kayak gue. Makanya saya lebih seneng itu cukurnya apa? Pakai itu loh yang apa namanya? Yang nomor itu loh. Ya, yang langsung nomor 3, nomor 4 atau nomor langsung serot 5 menit rampung cukurnya. Setelah itu sudah ya. Jadi kemana-mana nggak perlu bawa sisir karena sudah begitu panjang dikit risih cukur lagi. Tapi itu kan kembali kepada masing-masing. Seperti saya katakan di awal, fleksibel. Ya, jenengan mau panjang mau pendek tidak apa-apa. Kalaupun panjang dirawat. Dan satu juga yang perlu diperhatikan ketika Anda punya rambut gondrong, Anda juga harus memperhatikan image. Apa? Image yang berkembang di masyarakat tentang rambut apa? Gondrong. Anda tidak bisa pungkiri bahwa di masyarakat kita gondrong itu identik dengan sesuatu yang kesannya negatif. Ya, saya tidak katakan setiap gondrong mesti preman, enggak. Cuman masyarakat itu kadung identik seperti itu. Maka itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.